Kak Laksmi? Ibu Antara sudah kembali. Aku tidak percaya ternyata ibu masih hidup. Ini kesempatan yang menyenangkan, bukan? Lalu kenapa kakak menangis? Oh, iya. Aku baru sadar. Kakak tidak enak pada Gudan, kan? Dia tidak bisa bertunangan. Dan melihat keadaannya, pertunangan pasti dibatalkan. Aku benar, kan? Ayah punya wanita lain. Bagaimana bisa kau mengolok-ngolok ibu? Saru, apa kau tidak malu? Kau lihat apa yang ibu lakukan. Baik kau, Durga, atau aku tidak bisa melakukan itu. Dia meninggalkan suaminya untuk Ibu Antara. Dia korbankan pernikahannya. Dia berani untuk mengorbankan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kau bisa mengerti? Kau hanya tahu bagaimana mengolok-olok penderitaan orang lain. Tapi aku bangga pada ibu mertuaku karena dia berani dan punya toleransi. Kak Laksmi, bunga-bunga ini. Hei, tunggu dulu. Kak Durga, apakah kakak melihat itu? Dia bersikap seolah-olah pernikahannya yang berantakan, bukan pernikahan ibunya. Kenapa dia berlebihan? Aku dengar semuanya. Dia merasa bangga dengan pengorbanan Gudan, bukan? Tapi mereka tidak tahu kalau pengorbanan Gudan adalah kesalahan terbesarnya. Maksud kakak? Yang kumaksud adalah Saru. Gudan merelakan hubungannya dengan Eji, dan Gudan memberikan jalan bagi hubungan Antara dan Eji. Semakin dekat hubungan Antara dengan Eji, semakin jauh jarak hubungan Gudan dengan Eji. Tapi Kak Durga, aku rasa Gudan tidak akan meninggalkan EJ begitu saja. Dan kita juga tidak akan membiarkan Gudan mendekati EJ. Kita akan memainkan rencana ini? Betul sekali. Karena sudah saatnya kita menguasai keluarga ini, Saru. Aku sedih melihat keadaan Gudan sekarang. Bahkan aku tidak bisa melihat Gudan kesakitan, Bu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caraku mengatakan yang sebenarnya pada Antara? Aku terikat, Bu. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu, Aksat. Aku malah senang mengetahui Antara masih hidup. Tapi aku khawatir kita tidak bisa mengatasi masalah ini. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya pada Antara. Kasihan Gudan. Ibu jangan khawatir tentang Gudan. Aku akan selalu bersamanya. Kita semua selalu bersamanya. Tempat Gudan di hatiku. Dan di keluarga ini aman, Bu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Gudan segalanya bagi kita. Semoga Antara mengerti situasi ini. Hati-hati Antara. Aku ucapkan terima kasih karena kau telah membantuku. Terima kasih banyak. Tapi kau harus ingat, kau keluarga pengantin wanita. Dan kami adalah keluarga pengantin pria. Ini terakhir kali keluarga mempelai wanita membantu keluarga mempelai pria. Antara itu tugasku. Tidak. Kau salah dalam hal ini. Itu bukan tugasmu. Itu tugas Aksat untuk menjagaku. Aku merasa tidak ada orang yang bisa merawatku. Hanya Aksat yang bisa. Kami sudah bersama sejak dulu. Jadi aku tidak membutuhkan orang lain. Ngomong-ngomong, di mana keluargamu? Ibu dan ayah sebenarnya sudah pulang. Kenapa kau tidak ikut pulang? Apa kau tidak suka tinggal dengan keluargamu?
Ibu Antara, Ibu Gudan akan di sini sampai pernikahan. Apa Ibu tahu? Ini pernikahan adik perempuannya. Dia ingin membuat persiapan untuk pernikahannya. Tidak apa-apa kan Ibu Antara? Ya, tentu saja tidak masalah. Itu bagus untukku. Kalau dia ada di sini, aku bisa membantunya. Apalagi suamimu tidak ada di rumah. Aku rasa itu sebuah keputusan yang bagus. Apa kau tahu? Santai saja dan nikmati persiapan pernikahannya. Tunggu, Gudan. Aku hanya ingin bilang padamu, dan kau harus ingat. Jauhi Aksat. Jujur saja, aku tidak suka melihat gadis di sekitar Aksat. Mungkin kau pikir ini berlebihan, tapi asal kau tahu, ada banyak perbedaan antara kau dan Aksat. Maksudku, pikiranmu dan umurmu, apalagi kau sudah menikah. Tenanglah Ibu, sekarang setelah Ibu kembali, kita akan bersenang-senang. Sekarang aku kembali, semuanya akan seperti sebelumnya. Oh ya, apa kau tahu? Apa yang paling kurindukan? Kamarku. Kamarku dengan Aksat. Mungkin mereka buru-buru membawaku ke sini, kan aku harus ke kamarku. Aku mau ke sana dulu. Antara, kau belum pulih. Kau harus istirahat dulu. Itulah yang akan kulakukan. Aku akan merasa tenang dalam pelukan suamiku. Aku merasa nyaman. Saru, kita harus menghentikan Antara dengan cara apapun. Ibu bicara apa? Bagaimana bisa Ibu hentikan Ibu Antara pergi ke kamarnya sendiri? Ibu pasti takut ya. Ibu berharap Ibu Antara tidak menemukan kebenaran. Kita harus melakukan sesuatu. Aku harus pergi. Antara, Iya, Gudan. Ada apa? aku mau mengatakan. Apa kau tidak ingin aku pergi ke kamar suamiku? Tidak. Sebenarnya itu salahku. Aku mengatakan padamu untuk mengikuti aturan kecil. Aku harusnya membuatmu menghadapi sebuah kebenaran. Aku Antara Jindal, istri Aksat Jindal. Ini adalah rumahku. Setiap sudut dan sudut adalah milikku. Aku bisa pergi kemanapun dan kapanpun aku mau. Apa kau bisa melihat tangga ini? Aku bisa berjalan di atasnya dengan mata tertutup. Itu sebabnya aku sangat tidak menghargai jika seseorang memberitahuku apa yang harus dilakukan. Aku minta maaf. Mungkin aku orang yang terlalu jujur. Aku mengatakan apa yang ada dalam pikiranku. Aku tidak suka bertele-tele. Aku harap kau tidak keberatan. Aku mau masuk kamarku. Ibu, sekarang bagaimana? Aku sudah yakin, Aksa tidak akan bisa mengubah kebiasaannya. Dia biasa memulai harinya dengan melihat wajahku. Dan sekarang, dia memulai harinya dengan melihat fotoku.
Ternyata kau sangat mencintaiku. Bagaimana bisa Tuhan memisahkan kita berdua? Aku pikir kau perlu istirahat. Kau kan baru saja pulih. Setelah sekian lama sekarang aku kembali. Aku di kamarku. Biarkan aku menikmati perasaan ini. Rasanya sangat menyenangkan. Aku harus pergi. Tunggu dulu. Kami akan ikut denganmu, Gudan. Ibu Antara telah pulang setelah bertahun-tahun, jadi dia sudah kembali ke kamarnya sendiri. Kurasa EJ dan Ibu Antara harus menghabiskan waktu berdua. Ayo Saru. Iya. Ayo kita pergi, Gudan. Aku berharap kau dan aku dikunci di sebuah ruangan dan kuncinya hilang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kau bisa tidur dimanapun kau mau, Gudan. Kau tahu kan Antara ada di kamar EJ, jadi aku turut prihatin padamu. Kau sudah melalui banyak hal dan pengorbanan yang sangat besar. Kau harus menyerahkan rumah dan kamarmu. Kau juga bahkan harus berbagi suamimu dengan wanita lain. Tidak semua orang bisa melakukan itu, Gudan. Ibu harus memberikan tempat tidur. Saru! Ibu. Kenapa kau kurang ajar seperti itu? Apa kau tidak lihat dia begitu sangat khawatir? Maaf. Aku minta maaf atas nama Saru ya. Tapi Gudan, bukankah menurutmu apa yang dikatakan Saru ada benarnya juga? Apa kau yakin kau tetap harus ada di rumah ini? Kau itu kan sering salah paham. Kau pikir EJ telah melupakan masa lalunya. Dan hari ini, EJ dengan masa lalunya berdua di kamar. Sedangkan masa kininya sedang mencari kamar untuk dia beristirahat malam ini. Kau lihat itu, Saru? Orang yang biasanya tidak bisa menutup mulutnya, jadi tidak bisa berkata apa-apa hari ini. Kau lihat saja, hari ini dia sudah menyerahkan kamarnya dan segera dia akan keluar dari rumah ini. Kak Durga, aku bisa mengerti perasaan Gudan. Tapi menurutku Ibu Antara tidak mudah ditangani. Aku sudah melihat sendiri cara dia bersikap sebelum ini. Aku rasa kita harus waspada padanya. Saru, aku tahu itu. Tapi pikirkan lagi, karena dia, kita akan menyingkirkan Gudan. Dan jika Antara bertindak terlalu pintar, kita tahu bagaimana membawanya ke jalur yang benar, bukan? Di mana Gudan tidur? Aku harus memeriksa apakah dia baik-baik saja. Ini sudah malam. Kau mau kemana? Aku pikir kau perlu istirahat. Di mana Gudan tidur? Aku saja belum melakukan apa-apa. Sekarang kau sudah haus. Aksat, kau pasti merindukanku. Aku juga sangat merindukanmu. Mau tahu berapa banyak?
Sudah lama kita tidak bertemu. Kenapa kau malah ingin menjauh dariku? Kau perlu istirahat. Aku mengkhawatirkan. Aku mohon. Baik, tidak apa-apa. Tapi setidaknya temani aku tidur, seperti yang kau lakukan sebelumnya. Dia memintaku untuk tidak khawatir dan berkata dia bersamaku. Tapi dia telah menutup tirai kamarnya. Bagaimana aku tidak khawatir? Paman Eje? Gudan, kenapa kau tidur di sofa? Shh. Kenapa kau datang ke sini? Sebaiknya kau pergi bersama Antara. Pergilah, Paman. Tapi Gudan... Aku baik-baik saja. Kau selalu mengatakan bahwa seseorang harus bertindak sesuai dengan situasinya. Kau tahu Antara mengalami shock dan bisa berakibat fatal baginya. Tidur. Selamat malam. Selamat malam, Paman Eje. Aku akan menunggumu. Di mana? Di dalam mimpiku. Aku melihatmu setiap malam. Ayolah, pergi dan tidurlah, supaya kita bisa bertemu. Baik. Bertahun-tahun sudah berlalu, tapi sepertinya tidak ada yang berubah. Semuanya seperti apa adanya. Aku sangat senang. Tapi ada satu hal yang berubah, yang tidak aku miliki. Aku tidak punya ini, Aksat. Kalung yang dikenakan oleh Gudan. Sebagai seorang istri, harusnya aku punya kalung pernikahan di leherku. Kalung pernikahanku hilang.
ketika aku mengalami kecelakaan itu, dan sekarang aku tidak punya kalung pernikahan. Tapi sekarang aku sudah menemukannya. Aku ingin kehormatanku kembali. Tuhan merebut cinta dalam hidupku, tapi dia mengembalikanku. Dengan Tuhan sebagai saksinya, pakaikan kalung pernikahan ini di leherku. Apa kau ingat? Waktu itu, setelah mandi, kalung pernikahanku lepas dari leherku. Sehingga aku tidak memakai kalung. Kau sangat kesal waktu itu. Dan hari ini, kau pasti merasa kesal melihat leherku tidak memakai kalung. Ayo, pakaikan kalungnya. Gudan mencoba bertingkah seperti orang hebat. Kita lihat saja. Apakah dia bisa melihat suaminya sendiri memasang kalung pernikahan di leher wanita lain? Aku Gudan Akshat Jindal. Aku Gudan Akshat Jindal. Dia tidak pernah bosan mengatakan itu sepanjang waktu. Sekarang dia baru tersadar di mana tempatnya. Paman Eji, aku percaya padamu. Aku tahu kau akan menjaga hubungan kita. Kau tidak akan membatalkan janjimu. Aku akan memastikan kau mendapatkan rasa hormat yang layak didapatkan istri dan ibu mertua dalam keluarga kita. Aksat, jadikan aku milikmu. Untuk sekali lagi. Hari ini, keluarga dan tamu hadir pada kesempatan yang baik. Antara hebat sekali ya. Dia menyebut Gudan sebagai tamu di depan suaminya sendiri. Wah, luar biasa Antara. Antara, tolong mengertilah, jangan berkecil hati. Kalau sekarang dia tidak bisa melakukannya, pasti. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, Ibu. Dan Ibu bilang tidak usah berkecil hati. Gudan adalah orang luar. Tanyakan padanya.
Kalau kalung pernikahannya putus, apakah dia akan merasa berkecil hati? Wanita yang sudah menikah pasti merasa tidak nyaman, Bu. Maaf, Antara. Aku... Kenapa kau harus minta maaf? Kau tidak bersalah. Aku rasa hidupku telah hancur seperti manik-manik dari rantai kalung yang putus itu. Selama ini aku sudah menunggu. Dan sekarang aku harus menunggu lagi. Gudan, tunggu dulu. Aku akan bicara dengan Aksat. Aku tahu. Kau sengaja memutuskan rantai pernikahan itu, kan? Apalagi yang bisa aku lakukan? Di hadapan Gudan, bagaimana aku bisa memasang rantai pernikahan di leher Antara? Aku tidak bisa tidak adil untuk Gudan, Bu. Aku tidak mengerti bagaimana aku harus membuat Antara mengerti. Apakah Ibu tahu, kebenaran sekecil apapun bisa mengorbankan nyawa Antara. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tidak suka melakukan ini pada Antara. Ibu lihat sendiri kan, bahwa dia masih menganggapku sebagai suaminya. Dia pikir dia punya hak padaku. Bagaimana aku jelaskan padanya bahwa Gudan adalah istriku sekarang dan dia adalah istriku masa lalu? Hanya orang yang hidup saat ini yang bisa tetap bahagia. Orang yang menikmati masa sekarang. Dan Antara harus memahami hal ini. Bahkan kalau dia terluka parah, dia harus bisa menerima kebenaran sepahit apapun untuk kemajuannya. Apa kau masih ingat betapa nakalnya saat kau masih kecil? Aku sering memarahi dirimu. Aku selalu bersikap tegas kepadamu. Apa kau tahu kenapa? Karena Ibu mendoakan yang terbaik bagiku. Kau benar, Aksat. Ini pun kalian lakukan untuk kebaikan Antara. Jangan merasa buruk. Seringkali dalam hidup ini kita harus menjadi jahat demi kebaikan orang yang kita sayangi. Pikirkan tentang itu. Yang aku tahu, Antara, apapun yang berhubungan denganku adalah masalah besar buatnya. Pasti Antara tidak akan mudah menerima semua kebenaran ini. Bahwa sekarang aku adalah milik orang lain. Bagaimana bisa kalung pernikahan ini putus? Padahal aku sudah menunggu cukup lama. Antara, Ibu Antara. Aku mengerti. Kau pasti sangat sedih karena apa yang telah terjadi. Maaf. Kenapa kau bicara seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi? Ini cuma kalung pernikahan yang putus. Tidak ada yang mati. Aku akan memperbaikinya. Selain itu, aku sedih melihat Aksa tidak bisa memasang kalung pernikahan di leherku. Kau lihat kan dia meminta maaf padaku? Aku harus memperbaikinya dan aku harus memberikan kebahagiaan dengan memasang kalung ini di leherku. Kau benar sekali. Kalung pernikahan ini harus kita perbaiki secepat mungkin. Tapi bagaimana caranya? Gudan akan membantu kita. Ya ampun, Gudan. Kenapa berdiam diri di depan pintu? Ayo masuklah. Sebenarnya, Durga, aku... Ya ampun. Masuklah, kenapa di sini? Ayo.
anggap saja ini kamarmu. Ayo masuk. Ibu Antara, Gudan bisa membantumu memperbaiki kalung pernikahan ini. Selain itu, Gudan juga yang mengatur acara pernikahan ini. Gudan, kau juga bisa memperbaiki kalung pernikahan ini kepada ahlinya, kan? Bisa kan? Aku... Apa kau tidak keberatan, Gudan? Aku tidak bisa melihat Asad sedih. Tolong, perbaiki. Ini sangat penting bagiku. Aku pergi dulu. Kau tunggu apa lagi? Sana pergi. Perbaiki kalung pernikahan ini. Durga, aku pasti akan memperbaiki kalung pernikahan ini. Kau tahu kenapa? Karena aku tidak pernah malu untuk membantu siapapun. Selain itu, tidak baik kalau hal yang begitu suci tetap dirusak. Jika Antara meminta bantuanku, maka aku akan memperbaiki kalung pernikahan ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Durga, boleh aku katakan sesuatu? Kalaupun kalung perkawinan ini dibenahi, Paman Eji tidak mau memasangkan di leher Antara, aku yakin sekali. Ibu Antara, setelah bertahun-tahun kau pergi meninggalkan rumah ini, dan kau pun baru bertemu dengan Eji lagi. Jadi, kupikir kau harus menghabiskan waktu berdua saja. Maksudku, kau menghabiskan waktu yang berkualitas dengannya. Durga, kau juga orang baik dan pintar. Aku ingin pintar seperti dirimu. Karena itulah aku ingin memberitahumu bahwa hubunganmu dengan Kisor tidaklah sekuat itu. Jangan pernah ikut campur dalam hubunganku dengan Aksat. Boleh aku istirahat? Baiklah. Paman Eji, kenapa kau melakukan ini? Kulakukan ini agar kau tidak merasa lemari itu milikmu sepenuhnya. Apakah kau ingat, kita telah membuat kesepakatan bahwa kita akan membagikan semuanya. Ngomong-ngomong, apa kau baik-baik saja? Maksudku kau bersikap normal, aku tidak mengerti apakah ada masalah. Aku normal karena aku tidak merasa tidak nyaman. Dan aku tahu bahwa sampai Antara pulih kau tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya, ya kan? Kau tidak akan pernah meninggalkanku. Dan aku tahu itu. Aku telah mengosongkan sisi lemarimu untuk pakaianmu. Aku akan membantumu. Biar aku yang rapihkan. Tentu.
Aksat, aku ingin tahu apa yang kau lakukan di kamar Gudan. Antara, Dupataku barusan tersangkut di arlojinya. Iya, Dupatanya. Sekarang tidak tersangkut lagi. Walaupun Dupatamu tersangkut, aku ingin kau menjauhkan diri dari suamiku agar kau tidak tersangkut dengannya. Dengan cara inilah aku memotong Dupata. Jangan paksa aku untuk... Bukankah sudah kubilang, aku orang yang tegas dan tidak suka bertele-tele. Aku harap kau tidak keberatan. Antara, langsung. Aksat, kenapa kau merasa keberatan? Lagi pula, Gudan adalah wanita yang sudah menikah. Dia tahu jika itu orang lain, mereka akan melakukan hal yang sama dan itu tidak mengherankan. Oh ya, Gudan, beritahu aku apa kau merasa tidak enak kalau ada seorang wanita yang mendekati suamimu? Antara. Kau tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Karena aku tahu, kau tidak peduli dengan wanita lain. Akulah satu-satunya untukmu. Benar kan? Bagaimanapun juga, kita telah tinggal terpisah selama bertahun-tahun. Kita harus mengganti waktu kita yang hilang, Aksat. Itulah sebabnya aku merencanakan sebuah kejutan. Karena aku tahu apa yang paling kau suka. Tidak ada yang bisa mengenalmu lebih baik dari aku. Tunggu, Gudan. Aku butuh bantuanmu untuk kejutanku. Bisa kan? Bagaimana Gudan bisa membantumu? Dia harus membuat persiapan pernikahan. Dia bisa membantuku di sela waktu persiapan pernikahan. Tapi Lagi pula, jika dia meluangkan waktu bersamaku, dia akan belajar bagaimana membuat suaminya bahagia. Kau tidak akan pernah tahu, suamimu tidak akan bisa meninggalkanmu seperti ini. Dia akan tetap di sisimu seperti Aksa tetap bersama denganku. Pekerjaan kita masih banyak, kita tidak punya waktu lagi. Aku pergi dulu ya. Ayo, Gudan. Kau lihat? Bagaimana? Bagus kan? Aku harap itu bisa mengingatkanmu pada malam pernikahanmu. Kau tahu, Saru dan Durga membantuku. Ini sangat indah. Indah sekali. Dan aku perlu beberapa sentuhan akhir. Aksat dan aku akan bersatu setelah bertahun-tahun. Aku ingin semuanya kelihatan sempurna. Aku berharap Aksat dan aku bersatu seperti yang kami lakukan sebelum kecelakaan itu. Malam ini adalah malam yang penting bagi aku dan Aksat. Ini tanggung jawabmu untuk membuat ruangan ini sempurna. Kau adalah perancang pernikahan, bukan? Rencanakan upacara pasca pernikahan untukku. Gudan, di rumah ini tidak ada yang bisa melawan keinginan Ibu Antara. Dan mulai sekarang, kau akan menanganinya. Ambillah, Gudan. Durga, simpanlah. Tolong ambil ini. Ayo ambil. Aku tidak akan bisa mendekorasi ruangan ini, Durga.
Apa kau tahu, Antara? Aku yakin kau tahu hal-hal ini terkait dengan emosi seseorang, kan? Bahkan jika aku mau, aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Hanya seorang istri yang bisa mendekorasi kamarnya untuk malam pernikahannya dengan sempurna. Dan kali ini dengan bangga kukatakan bahwa aku tidak akan mampu melakukannya. Apa aku benar, Durga? Tunggu, Gudan. Aku kagum padamu, Gudan. Sebenarnya yang kau katakan itu memang benar. Aku tidak membutuhkan perencana pernikahan untuk membantuku dalam hal ini. Aku hanya butuh cinta dari suamiku. Terima kasih banyak, Gudan. Letakkan tanganmu. Bagaimana bisa ada jejak tangannya di samping tanganku? Ini hanya sebuah kesalahan, Antara. Karena kau sudah membuat kesalahan, sekarang gunakan tanganmu untuk menghapusnya. Cepat hapus sekarang. Gudan bukan tamu kita. Dia adalah istriku, Nyonya Gudan Aksat Jinda. Dia adalah ibu mertua dan menantu dari keluarga ini.